Lalu juga saudara, saya bisa tambahkan satu hal lagi, adalah bahwa di dalam sudut pandang perjanjian baru, semua penyembahan terhadap Allah yang dilakukan tanpa melalui Yesus, itu adalah sesuatu yang salah dan boleh dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum ini. Ingat bahwa kitab suci perjanjian baru menetapkan bahwa hanya satu cara datang kepada Allah, yaitu melalui Yesus. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, ya. Lalu juga 1 Timotius 2 ayat 5, Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Jadi datang kepada Allah itu hanya satu cara. Saudara pernah berpikir tidak, mengapa orang Kristen berdoa kebanyakan selalu diakhiri dengan dalam nama Yesus? Saudara cari di Alkitab, apakah ada doa yang mengatakan bahwa tutupnya sebelum amin ada dalam nama Yesus? Tidak ada. Bahkan dalam doa Bapa kami pun tidak dikatakan dalam nama Yesus amin. Langsung amin. Tapi kenapa kok kita selalu berkata dalam nama Yesus? Dalam nama Yesus itu artinya saya sadar bahwa doa saya ini bisa sampai kepada Bapa di surga karena jasanya Yesus. Kalau bukan jasanya Yesus, saya doa sampai loteng turun kembali doanya. Ya. Kalau begitu Yesuslah yang membuat doa saya ini, dia perantara. Doa saya bisa sampai kepada Bapa. Karena itu saudara, kalau saudara berdoa dalam nama Yesus, amin. Tapi saudara tidak punya pikiran bahwa ini jasa Kristus, itu salah. Tidak ada artinya. Tapi kalau saudara biarpun tidak ada kata-kata dalam nama Yesus, tidak pakai pun, tapi saudara sungguh-sungguh sadar dalam hati bahwa doa saudara ini sampai kepada Allah melalui jasa Kristus, saudara sebenarnya telah berdoa dalam nama Yesus. Biarpun mulut tidak keluar kata-kata dalam nama Yesus. Semua upaya datang kepada Allah tanpa melalui Yesus, itu adalah cara yang salah datang pada Allah. Dan karenanya, itu juga adalah pelanggaran dari hukum ini. Hampir semua agama di seluruh dunia datang kepada Allah, mau menyembah Allah yang hidup, tapi masing-masing pakai cara sendiri. Dan kitab suci kita mengatakan hanya satu cara. Semua yang datang kepada Allah, mau datang pada Allah lewat berbagai macam cara. Semuanya sebenarnya adalah melanggar hukum kedua ini. Dan itu adalah dosa. Dosa ini sudah cukup membawa kita ke dalam neraka. Karena itu, John Calvin mengatakan satu kalimat. Sekalipun Musa hanya bicara tentang penyembahan berhala, tetapi tidak diragukan bahwa ini adalah suatu sinekdoki. Seperti dalam seluruh sisa hukum Taurat, dia mengecam semua ibadah hayalan yang telah manusia temukan dalam kepintaran mereka. Manusia pikir mereka pintar dan datang pada Allah lewat macam-macam cara. Tapi semua itu adalah pelanggaran terhadap hukum ini. Karena itu saudara, renungkan ini. Dengan semua yang sudah kita bahas ini, saudara, kalau saudara punya dosa di dalam hukum ini, ingat seperti yang sudah saya katakan, syarat masuk neraka cukup dosa satu. Jadi kalau saudara melanggar hukum ini, ada satu dosa saja, saudara layak masuk neraka sekali selama-lamanya. Kecuali saudara punya Yesus Kristus sebagai juru selamat yang menebus dosa itu. Baru saudara bisa diselamatkan. Tanpa itu, semua saudara akan pergi ke neraka.